Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita curahkan pada junjungan besar kita, Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi salah satu sebab kita mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mohon maaf sedikit terlambat, dan memang tadi saya nggak ngeh kalau ini harus di-share ke umum ya. Saya boleh minta waktunya buat nge-share dulu nggak, Mbak? Boleh, boleh. Boleh sebentar ya. Ya, karena oke. Oke, kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, hari ini kita mau ngebahas tentang rizki, sesuatu yang insya Allah akan sangat bermanfaat ketika diterapkan, karena hampir sebagian besar kehidupan kita itu berkutat dalam permasalahan ini, yaitu permasalahan rezeki. Maka salah persepsi terkait rezeki itu bisa membuat kita salah dalam mengatur langkah-langkah hidup kita. Nah, seperti apa bahasannya? Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon kepada Allah ilmunya yang bermanfaat, dan semoga dari apa yang dijelaskan, Allah mampukan kita untuk menjadikan langkah-langkah kita dalam mencari rizki adalah langkah-langkah yang benar dengan paradigma yang juga benar. Berdoa dipersilahkan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sementara waktu, kalau teman-teman mau ngobrol bisa pakai fitur chat dulu. Silahkan chat apapun yang mau ditanyakan terkait materi.
Nanti kita bisa diskusikan di akhir. Dan karena ini jumlahnya nggak terlalu banyak, baru 14 orang yang hadir, jadi feel free aja. Kalau memang ada sesuatu yang urgent banget untuk langsung ditanyakan, teman-teman bisa open mic. Nggak apa-apa, karena cuma ini udah nambah ya, alhamdulillah. Ya mungkin nanti sekitar 30-an orang mungkin. Nah, nggak apa-apa, langsung di stop aja, kita bisa langsung diskusi. Justru karena jumlahnya terbatas, kita jadi bisa lebih dalam membahas tentang Rizky. Saya sambil jalan dulu, nanti kesempatannya kita akan buka di penghujung untuk kita diskusi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuknya adalah takkan lari, Rizky dikejar. Jadi kalau teman-teman lihat seperti yang ada di gambar di depan, kita ngelihat di sana ada sangkar burung ya. Tapi di dalamnya bukan burung, di dalamnya orang. Gitu. Jadi ada sangkar burung. Nah, saya record dulu. Ada sangkar burung, tapi di dalamnya orang. Di dalamnya gedung-gedung yang bertingkat. Nah, ada cerita menarik terkait sangkar ini. Orang-orang di dalam gedung itu paham betul bahwa kebahagiaan itu ada di luar sangkar. Tapi masalahnya mereka ada di dalam sangkar. Nah ternyata setelah disuruh keluar, mereka juga nggak mau. Lah kenapa? Karena ternyata sangkarnya mereka bikin sendiri. Nih saya ulangin ya. Jadi ada orang yang memenjarakan diri mereka sendiri, padahal mereka tahu penjara itu nggak enak. Nah ini adalah gambaran terkait paradigma rezeki yang salah. Sesuatu yang sebetulnya sudah Allah buat mudah, malah dipersulit lewat persepsi kita yang memenjarakan diri kita. Nah, tentu kita nggak mau berakhir semacam itu, makalah itu kenapa kemudian hari ini kita harus belajar tentang rezeki. Nah, seperti apa tentang konsep penjara yang kemudian saya sampaikan tadi? Nah, kita bisa lihat di tayangan berikut ini. Oke, jadi ada komik teman-teman, cerita tentang seorang wartawan yang lagi wawancarai seorang biksu. Wartawannya nanya, Your Holiness, what surprises you most about humanity? Sebentar, saya tanya dulu, kira-kira ada suara backsound nggak, kedengeran nggak? Atau nggak? Nggak kedengeran. Nah, sekarang kedengeran nggak? Kedengeran. Sorry ya, belum dinyalain. Oke. Jadi ada wartawan nanya ke seorang biksu, Wahai biksu, Your Holiness, wahai yang mulia, what surprises you most about you humanity? Apa yang paling membuat kamu terheran-heran dengan manusia? Terus biksunya bilang, man, laki-laki. Lah kok bisa? Ya. Terus dia bilang ketutupannya, because he sacrifices his health in order to make money. Jadi karena dia itu habisin banyak waktu dia, kesehatan dia bahkan, untuk mencari uang katanya. Dan yang menarik, sampai sakit-sakitan. Gitu kan ya. Nah, lebih lanjutnya lagi, ternyata nggak cuma sampai sakit-sakitan. Ujung daripada cerita ini, ternyata he sacrifices money to recuperate his health. Ternyata uang yang capek-capek tadi dia cari, itu ternyata hanya sekedar untuk mengembalikan kesehatan dia. Ada yang pernah lihat orang model kayak gini? Kalau di kehidupan saya banyak. Orang kerja, gara-gara kerja jadi sakit punggung. Nanti berobat, duitnya habis, cuma ngembaliin kesehatan dia. Nah, yang lebih parah lagi. And then he is so anxious about the future. Dia sangat khawatir terhadap masa depan dia. That he doesn't enjoy the present. Tapi dia nggak pernah khawatirkan hari ini. Anaknya minta ditemenin main basket, bapaknya ogah. Bapaknya bilang, kalau bapak nemenin kamu main terus, nanti bapak nggak bisa kerja. Kalau bapak nggak bisa kerja, nanti bapak nggak punya uang. Kalau bapak nggak punya uang, kamu nggak bisa sekolah. Kalau kamu nggak bisa sekolah, kamu nggak bisa punya ijazah. Kalau kamu nggak bisa punya ijazah, kamu nggak bakal dapat pekerjaan yang layak. Kalau kamu nggak dapat pekerjaan yang layak, kamu nggak punya uang. Kalau kamu nggak punya uang, nanti kamu nggak bahagia. Nanti kamu nggak bisa nikah. Nanti kamu nggak bisa punya anak. Dan kamu nggak bisa sekolahin anak kamu biar dapat ijazah dan dapat kerjaan. Jadi siklus ini meracuni pemikiran kita semua, betul? Dari kecil, bahkan anak TK pun tahu bahwa proses dia belajar di TK adalah karena dia harus jadi anak SD. SD untuk jadi SMP, SMP untuk jadi SMA, SMA sampai kuliah, kuliah untuk cari ijazah, ijazah untuk melamar kerja. Seakan tidak ada tujuan daripada menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan penghasilan. Itu
ada di dalam benak banyak orang termasuk saya, sampai akhirnya saya tahu kalau itu salah. Loh, kok bisa akhirnya sampai tahu? Iya, karena ternyata faktanya sendiri, kalau teman-teman lihat di lapangan, banyak orang yang punya ijazah pengangguran. Sebaliknya ada juga yang nggak punya ijazah sama sekali, jadi bos besar. Artinya dunia tidak seperti yang distigmakan, tetapi kita menelan stigma itu dan menjadikan hidup kita susah dibuat sendiri. The result, hasilnya, being that he doesn't live in the present or the future. Orang-orang semacam ini itu akhirnya kayak nggak hidup di hari ini dan nggak hidup di masa yang akan datang. Jadi ini kayak cerita flashback gitu. Jadi kayak biksunya ternyata nyeritain si wartawannya sendiri. He lived as if he is never going to die. Dia itu hidup kayak orang nggak bakal mati. Dan kelak, and then he dies having never really lived. Dia akan mati seperti orang yang nggak pernah hidup. Tentu kita nggak mau jadi orang ini. Tentu kita nggak mau kemudian salah kaprah dalam memandang rezeki. Itulah kenapa kajian ini dibuat. Itulah kenapa kita harus benar dalam mempersepsikan rezeki agar kita tidak berakhir sama dengan orang yang sedang kita ceritakan ini. Oke, itu mukodimah pengantar sambil nunggu jamaah masuk. Ya, alhamdulillah nambah jadi 28. Target 30 sebentar lagi tercapai. Ya namanya dadakan jadi nggak bisa banyak. Serius loh Bu, saya tuh nggak kalau saya harus nge-share. Mungkin Ibu harus ngomong, Ustadz jangan lupa nge-share gitu. Padahal aku udah bikin Pak Ustadz. Iya, Ibu kan bilang kajian umum. Iya, tapi di otak saya karena harinya ada 2 rapat dan kemudian saya nggak pegang handphone sama sekali, jadi kayak nggak harus nge-share. Sorry. Oke. Mohon maaf, insya Allah. Oh, udah tembus target kita. 31. Tembus target 31, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah tembus dari target. Tapi insya Allah 32 orang yang datang ini termasuk saya adalah orang-orang yang Allah pilih untuk memahami tentang rezeki. Jadi pahala tidak diukur dari kuantitas, tetapi pahala juga diatur dari keikhlasan kita. Dan keikhlasan atas jumlah yang sedikit itu lebih besar pahalanya daripada keikhlasan kalau bikin pengajian jamaahnya banyak. Itulah hebatnya Allah. Allah senantiasa menempatkan posisi pahala itu bisa ada di kondisi apapun, termasuk di kondisi hari ini yang saya lupa nge-share. Ya. Itu alasan saya biar saya minta maafnya diterima. Kita lanjutin ya. Oke. Karena jumlahnya sudah mencukupi 33 orang, saya kepengen teman-teman jawab pertanyaan saya di kolom chat. Ya, tolong aktif ngejawab. Silakan dibuka kolom chatnya. Siap-siap jempol di keyboard. Saya punya pertanyaan, tolong teman-teman jawab. Pertanyaan pertama, apakah rezeki sudah dijamin? Yuk, go, jawab. Apakah rezeki sudah dijamin? Wow. Siap, ya, sudah, jamin, sudah, nice. Siap, berarti sudah dijamin. Pertanyaan kedua, yang jamin siapa? Yuk, jawab. Allah. Pertanyaan ketiga, kalau sudah dijamin dan yang jamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya akhir bulan atau deadline bayar utang masih deg-degan atau enggak? Ada yang jawab deg-degan, ada yang jawab enggak, ada yang jawab masih, ada yang jawab astagfirullah. Jawabannya cuma tinggal iya atau enggak, malah jawabannya kadang-kadang. Oh, kreatif ini. Insya Allah enggak, asal berusaha. Seharusnya enggak, malah ketawa, hahaha gitu ya. Hahaha deg-degan. Nah ini teman-teman yang menjadi hal yang harus kita antisipasi. Maksudnya gini, banyak orang paham rezeki itu minallah, tapi kenapa kok masih suka deg-degan terkait rezeki? Allah itu kan maha kaya, enggak mungkin Allah itu menyengsarakan hambanya. Nggak mungkin apa yang sudah Allah takdirkan, yaitu rezeki, itu kemudian dikurangi atau ditarik. Ilustrasi sederhananya gini, saya ngajak 37 orang untuk makan enak. Saya traktir di restoran termahal di mana ya? Jakarta sekalian. Setelah teman-teman datang, kalian ngelihat menunya kaget.
Karena satu porsi makanan itu bisa ngeluarin duit 1,5 juta misalnya. Belum minumnya satu gelas bisa 300 ribu, 500 ribu. Pokoknya satu orang kira-kira kalau full service habis 3 juta lah. Nah, kalau 30-an orang dikali 3 juta, otomatis saya harus ngeluarin duit 100 juta sekali ngajak makan. Pertanyaannya, kalian deg-degan nggak makan di situ? Yuk, jawab. Enggak, yakin. Deg-degan nggak? 100 juta loh yang harus saya bayar. Oh, deg-degan karena Mas Wim yang ngajak. Ini Mas Arun kayaknya nggak percaya kalau saya punya duit 100 juta. Ya enggak lah. Duit dari mana? Iya, oke. Ada yang jawab iya, ada yang jawab enggak. Saya cuma mau ngasih implikasi dan konsekuensi dari yang teman-teman jawab. Kalau kalian jawab kalau kalian jawab deg-degan, itu tandanya kalian nggak percaya kalau saya mampu bayar gitu aja kan. Dan itu ya make sense. Siapa sih Wimar sampai-sampainya harus ngeluarin duit 100 juta untuk sekali makan? Gitu kan ya. 100 juta itu kalau buat ngontrak rumah saya bisa ngontrak rumah ini tuh bertahun-tahun. Gitu kan ya. Ini cuma satu malam ngajak melaktir makan 100 juta. Apakah Wimar Sultan gitu kan ya? Apakah dia sekelas Sultan Bintaro, Sultan Andara misalkan? Dia ini siapa? Maka dari asumsi bahwa Wimar tidak mampu bayar, muncul deg-degan. Dan make sense karena sandarannya saya. Tapi kan yang tadi lagi kita bahas kan sandarannya Allah. Allah yang maha kaya menjamin rezeki kita. Teman-teman tahu kalau rezeki sudah dijamin, yang jamin Allah. Pertanyaannya kok masih deg-degan? Saya cuma khawatir, jangan-jangan deg-degannya teman-teman adalah karena kalian tidak percaya betul bahwa Allah mampu menjamin rezeki kita. Nah, itu titik bahayanya. Itu kenapa kita harus ngaji perkara rezeki. Agar kita tidak dipusingkan atas sesuatu yang nilainya itu ada syiriknya tapi tersembunyi. Kan kalau ulama itu kan bilangnya syirik itu kan kayak ngelihat batu hitam, semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Jadi kadang kita itu nggak ngeh kalau apa yang kita lakukan itu adalah syirik. Nah, yang sedang kita bahas, kalau ternyata benar adalah karena kita tidak percaya kemampuan Allah yang maha kaya, itu kita bisa masuk ke dalam syirik kecil. Nah, dari sinilah kemudian kita perlu belajar tentang rezeki. Kita lihat hadisnya. Dalam riwayat Ahmad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketutupan muka saya. Mendingan saya kecilin kayaknya. Ya. Nah, saya ini nggak kelihatan banget, nggak apa-apa kan ya. Saya di kantor atas aja deh. Ini neon perlu kelihatan nggak? Nggak usah lah ya. Oke, nice. Gini aja. Oke, coba lihat kalimatnya. Seandainya saja engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti kata Allah, Allah akan memberi rizki seperti halnya burung diberi rizki. Oh, berarti kita makan biji-bijian. Oh, bukan. Maksudnya bukan begitu. Burung itu adalah hewan yang nggak pernah nabung. Pernah nggak teman-teman ngelihat burung nabung? Emang ada binatang nabung? Ada. Semut nabung. Semut itu ngumpulin makanan untuk ditimbun. Beruang kutub bahkan itu nimbun makanan untuk musim tertentu atau ketika dia determinasi. Jadi banyak binatang itu ngumpulin makanan untuk persediaan. Tetapi burung enggak. Burung itu, semua burung teman-teman boleh cek, itu konsepnya pergi pagi lapar, pulang kenyang. Kalau ditanya, Rung, kenapa kamu nggak nabung? Kata burung, besok jatahnya ada lagi. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah ketika kita punya konsep tawakal yang benar, maka kita tidak akan pernah ragu lagi, walaupun benar-benar kita nol nggak megang apa-apa, karena kita percaya Allah nggak mungkin melantarin kita. Tapi kan manusia sekarang nggak bisa kayak gitu. Jangankan kok nggak punya apa-apa, rekening tinggal 500 ribu aja, itu stresnya kan minta ampun. Kebayang SPP, susu anak, besok arisan belum bayar, wah macam-macam. Apalagi kalau ada kredit, wah ruwet. Maka banyak manusia zaman sekarang yang tidak seperti burung. Di mana banyak orang zaman sekarang itu biasanya punya takaran, minimal aku punya di tabungan itu sekian ratus juta, atau sekian puluh juta, atau at least sekian juta. Kalau di bawah limit tersebut kita deg-degan.
karena kita khawatir kita nggak bisa mencukupi kebutuhan. Berarti kalau memang terjadi seperti itu, kita belum benar-benar tawakal sebagaimana tawakalnya burung yang diceritakan Rasulullah. Maka konsep tawakalnya burung ini harus punya landasan. Suaranya kurang bersih. Saya tuh agak bingung. Suara saya kayak apa sekarang ini sebenarnya? Kayak keputus-putus, kayak apa ya? Kayak nggak full gitu suaranya Pak Ustadz, pas di ujung tuh hilang gitu. Oh, I see. Kalau sekarang gimana? Masih nggak? Cek. Iya, agak mendem ya. Agak mendem. Nice, bentar ya. Suaranya agak mendem. Oh, Allahu Akbar. Benar. Nah, kalau sekarang gimana? Nah, itu baru benar. Aman nggak? Aman. Allah. Maaf. Ya. Jadi, perlu dijelasin nggak kenapanya? Nggak perlu ya. Pokoknya intinya tadi salah mikrofon aja. Oke, sekarang suaranya udah bagus. Nice, good. Oke ya. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutin. Kita perkuat landasan pemikiran kita dengan surat Az-Zariyat ayat 22-23. Dan di langit, kata Allah, terdapat sebab rezekimu. Jadi penyebab adanya rezeki, Allah sudah bilang ada di langit. Dan terdapat apa yang dijanjikan kepadamu. Artinya dari rezeki yang Allah kumpulkan di langit tadi, sudah dibagi-bagi dan dijanjikan ini buat fulan, buat fulanah, buat fulan, buat fulanah. Terus Allah bersumpah dong atas nama dirinya sendiri. Allah itu kan zat yang paling besar, yang tidak ada yang lebih besar daripada dia, dan bahkan dia bersumpah atas dirinya sendiri. Maksudnya gini loh, manusia itu kan kadang bersumpah, dan memang pastinya manusia akan bersumpah dengan sesuatu yang lebih besar. Contoh, nggak mungkin dong orang bersumpah, aku bersumpah atas lalat ini misalkan, atau atas semut yang sedang merayap itu, nggak mungkin. Manusia pasti akan bersumpah dengan hal-hal yang besar. Contoh, aku bersumpah di atas nama ibuku, naudzubillah. Atau walaupun ini nggak boleh ya, di dalam Islam sumpah itu cuma boleh atas nama Allah. Nggak boleh selain daripada itu. Aku bersumpah atas seluruh hartaku, nggak boleh. Tapi logikanya orang akan bersumpah dengan sesuatu yang lebih besar. Allah juga bersumpah, dan kadangkala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Wasyams, demi matahari, besar. Wal qamar, demi bulan, juga besar. Wal jibal, gitu ya, demi gunung misalkan, atau demi apapun. Wal asr, demi waktu, sesuatu yang juga sangat penting. Allah bersumpah juga atas hal-hal yang tidak main-main. Ini Allah sumpahnya nggak lagi atas nama makhluknya, tetapi dia bersumpah atas nama dirinya. Jadi Allah sudahlah zat yang maha segala-galanya, bersumpah atas dirinya yang segala-galanya. Jadi ini sumpah yang nggak main-main. Maka demi Tuhan langit dan bumi, kata Allah. Allah bersumpah ini untuk ngomong apa? Untuk berbicara apa? Untuk berfirman apa? Sesungguhnya yang dijanjikan itu alias rezeki tadi adalah benar, akan diberikan. Sebagaimana kamu mudahnya untuk berbicara. Kita itu bicara kan effortless. Lahir ngomong, lahir nangis. Lahir kita bisa teriak. Tanpa usaha. Artinya rezeki yang Allah kasih itu akan benar-benar dikasih. Dan untuk mengatakan itu, Allah tuh bersumpah nggak main-main. Karena Allah tahu akan ada banyak manusia yang sudah tahu rezeki itu minallah, tapi masih deg-degan seperti yang tadi kita ilustrasiin. Maka untuk itu Allah sampai bersumpah semacam itu. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa rezeki minallah, harusnya kita bisa kayak burung tadi tawakalnya. Apalagi Allah mengatakan misalkan di dalam surat An-Najm, wa annahu huwa aghna wa aqna. Ini menarik. Allah sandingkan tertawa dengan menangis, mati dengan hidup, pria dengan wanita. Tapi giliran Allah mention kaya, Allah tidak sambungkan dengan miskin. Allah sambungkan dengan cukup. Artinya Allah tidak membuat manusia ada dalam kondisi kemiskinan. Cukup. Nanti tentu akan ada pertanyaan ya. Nah, kok ada yang miskin? Nah, itu boleh kita diskusin di akhir. Tapi bagi saya pribadi, miskin itu lebih pada perkara mental.
pada perkara sifat kita yang senantiasa menginginkan hal yang lebih besar daripada Allah, apa yang Allah rezekikan kepada kita. Kita dikasih Allah 3, mintanya 5, udah miskin tuh. Karena kita nggak akan pernah ngerasa cukup dengan sikap semacam itu. Jadi buat saya pribadi, miskin itu lebih kepada mental. Pun kalau ada kondisi yang miskin, nih saya langsung kasih bocorannya ya. Pun kalau ada orang-orang yang miskin, itu bukan karena Allah, tetapi karena kesalahan kita yang saling menzolimi satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya rezeki yang Allah ciptakan cukup, jadi kurang. Rezeki itu kan banyak, termasuk udara itu kan juga rezeki. Allah ciptakan lebih daripada cukup udara untuk kita hirup bareng-bareng. 7 miliar manusia itu cukup kok untuk ngirup udara yang Allah sudah titipin. Tapi kalau kita zolim, bikin pabrik di mana-mana, polusi di mana-mana, udara yang lebih dari cukup itu bisa kurang. Air Allah sediakan lebih dari cukup. Bahkan kita tinggal minum dari sungai manapun yang Allah ciptakan bisa. Tapi gara-gara kita buang sampah sembarangan, gara-gara kemudian kita kotori sungai dan laut dengan limbah-limbah yang berbahaya, akhirnya air yang tadinya tinggal diminum harus kita olah dulu. Bahkan ada beberapa pihak yang memonopoli mata air. Untuk airnya kita beli dalam bentuk gelas, dalam bentuk botol. Saya nggak mau bilang ini fikihnya bagaimana, tetapi yang mau saya sampaikan adalah sebetulnya Allah ciptain air gratis. Kitanya aja yang rusak dan kondisinya jadi susah dibuat sendiri. Itu terjadi tidak hanya untuk udara, air, tidak hanya untuk itu, tetapi juga seluruh hal. Gitu. Termasuk uang, Ustaz. Iya. Uang dalam kategori emas ya. Allah sudah ciptakan lebih dari cukup emas untuk manusia pergunakan dalam takaran muamalah. Tapi apa yang dilakukan manusia? Manusia membangun sistem ekonomi kapitalis. Sehingga akhirnya manusia satu itu merebut kesempatan manusia yang lain. Terjadi hegemoni kapitalisme, terjadi piramida kekayaan. Orang yang paling atas jumlahnya sedikit, tapi menguasai hampir seluruh hal. Dan orang yang paling bawah jumlahnya banyak, nggak dapat apa-apa. Kalau bahasanya itu 20% manusia, itu menguasai 80% uang. Dan 80% orang rebutan 20% uang. Gara-gara apa? Gara-gara sistem ekonomi persaingan yang manusia ciptakan sendiri. Padahal kalau mau dimanfaatin bareng-bareng, it's more than enough untuk membuat seluruh orang sejahtera. Emang mungkin pernah terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Ketik di Google, cari ceritanya. Allah pernah menunjukkan dengan Islam yang Allah turunkan ini ketika dijalankan benar oleh pemimpin yang adil, bahkan Umar bin Abdul Aziz tidak menemui satupun umatnya yang miskin, satupun daripada rakyatnya yang butuh. Bahkan zakat itu sampai harus diekspor ke luar negeri karena tidak ada yang bisa nerima di dalam negeri. Coba bayangin, kalau sekarang jangankan zakat, es krim aja direbut gitu kan ya, sampai taman rusak misalnya. Itu zaman dulu banget. Atau apa kayak minyak antriannya kayak apa tuh kalau dibikin gratis. Sampai seperti itu. Kalau dulu bahkan uang emas itu berserakan, orang nggak ada yang mau ngambil. Sampai Umar bin Abdul Aziz itu stres bukan gara-gara nyari duit, tetapi gimana cara ngabisin kas Baitul Mal. Dicari pasukannya, ajudannya. Coba kumpulin yang miskin, bagi. Udah nggak ada wahai khalifah. Orang sudah pada sejahtera semua. Ya sudah, kalau gitu cari pemuda yang terlilit hutang. Cari orang-orang ghorimin. Cari orang-orang yang terlilit hutang, kita bayari hutangnya. Sudah Sultan, sudah kita bayari hutangnya, tetapi kas Baitul Mal masih banyak. Cari yang mau nikah. Kita bayarin maharnya. Ayo coba bayangin. Nah, kalau zaman sekarang langsung daftar semua tuh. Jomblo-jomblo dan jomblo-jomblowati di sini kan. Dapat mahar gratis. Udah, masih banyak sisanya. Kata khalifah, kalau gitu cari non-muslim. Cari Yahudi dan Nasrani yang membutuhkan. Dicari. Sudah. Masih banyak. Naikin gaji tentara. Naikin gaji pejabat. Coba banyak. Sampai seperti itu masih banyak hartanya. Terakhir, khalifah bilang begini. Ya sudah, kalau gitu belanjakan seluruh harta Baitul Mal itu untuk membeli sebanyak mungkin biji-bijian. Buat apa khalifah biji-bijian? Sebarkan di seluruh gunung-gunung dan bukit-bukit di negara kita.
Biar apa? Biar tidak ada satupun burung di kekhilafan Islam yang kelaparan. Ada nggak tuh kalimat orang zaman sekarang begitu? Sampai mikirin burung akhirnya. Karena manusia semuanya sejahtera. Oke, kita lanjutin lagi ceritanya. Next up. Sudah 61. 2 kali lipat dari jumlah target. Bagus. Kita lanjutin. Konsekuensi berpikir bahwa rezeki sudah dijamin Allah akan memunculkan kalimat tanya, lah terus buat apa kerja gitu ya? Buat apa ikhtiar? Nah, tenang. Sebelum kalian resign ya, dan akhirnya menuntut saya karena rezekinya jadi seret, kita bahas dulu konsep kenapa kita harus ikhtiar berikut ini. Masuk materi kedua. Kita ngebahas dulu tentang apa itu rezeki. Rezeki diambil dari kata rozako, bermakna ato, yang artinya pemberian. Nih, nanti bisa dicek di dalam Al-Quran bahwa rezeki itu ternyata bukan milik kita, tetapi apa yang Allah titipkan kepada kita. Konsep ini penting sekali. Karena semakin teman-teman merasa apa yang kalian punya adalah milik kalian, maka kalian akan semakin stres kalau kehilangan. Benar? Maka kita harus mulai dipersepsikan dalam pikiran kita bahwa semua ini titipan. Uang besok pagi kita bisa meninggal dan kita bisa tinggalin kok semua ini. Artinya kalau kita bisa manfaatkan itu berarti rezeki untuk kita, kalau enggak memang itu cuma titipan. Rumah bisa hilang, bisa kebakaran, handphone bisa kemalingan, mobil bisa tiba-tiba naudzubillah nabrak remek misalnya. Atau bahkan enggak cuma harta yang secara fisik terlihat, even kayak kesehatan kita, penglihatan kita. Enggak usah ngomongin rezeki yang fisik. Kita berbicara tentang nikmat dari jasad yang kita dipinjamin Allah. Ini kan bukan jasad kita ya, Allah pinjemin untuk kita. Allah bisa saja kadang cabut nikmatnya terus kasih lagi kapanpun dia mau. Allah bisa tuh dengan mudahnya membuat kita tidak bisa merasakan nikmatnya makanan apapun, cuma dengan ngirimin sariawan di lidah kita. Atau bisa dengan COVID. Nah, COVID kan nggak bisa ngerasa gitu kan ya. Atau bisa jadi lidah sih oke, tapi pas diminum ternyata panas banget, lidahnya ngelodok. Atau apa tuh bahasa Indonesianya ya, lidahnya melepuh, akhirnya nggak bisa makan. Bisa. Atau pas lagi makan, lagi enak-enak baru suapan pertama, lidahnya kegigit. Abis itu jadi nggak bisa nikmatin makanan sama sekali, bisa. Atau nih, teman-teman ada nasi padang terenak di dunia, baru makan 1 sendok, ternyata yang digigit laos, bukan daging misalnya, bukan rendang. Gitu ya. Udah habis itu nikmatnya hilang. Bisa. Allah bisa dengan mudah menarik memberikan. Makanya kan kenapa kita tuh harus ingat kalau tidur itu mati kecil. Karena ketika tidur itu roh kita diangkat dan ketika kita bangun roh kita dihembuskan lagi. Berarti Allah bisa kapanpun membuat semua ini hilang. Makanya jangan pernah merasa memiliki. Merasalah dititipi. Karena konsep ini yang nanti akan bikin ruwet ke depannya. Semakin besar rasa memiliki, akan semakin besar rasa kehilangan. Oke, jadi rezeki itu bukan kepemilikan. Karena kan sering orang bilang, kalau ngomongin rezeki, misalkan gaji gitu ya, kamu pendapatannya berapa? Jangan pakai kata pendapatan. Karena pendapatan itu kesannya sesuatu yang kita kejar dan kita dapatkan. Harusnya kalimatnya adalah, kamu dititipin berapa sama Allah setiap bulan gitu. Ini konsep yang susah sekali untuk diterjemahkan di kondisi sekarang karena seriously kita itu hidup di dunia dan paradigma kapitalis. Berapa banyak orang tua yang punya anak 2, kalau beli bola harus 2. Ini yang hijau punya kakak ya, yang merah punya adik. Punya. Selalu kalimatnya gitu. Ayah, bolaku kempes gitu. Ya udah pinjam punya kakak. Nanti kakaknya pas dipinjam, nggak bisa ini bolaku, aku lagi pengen main sendiri. Punya itu menyebabkan manusia ribut. Ada orang tua meninggal dunia. Kenapa banyak anak-anaknya kemudian ribut? Kakak adik jadi kayak anjing sama kucing. Karena mereka merasa memiliki apa yang diwariskan. Padahal semuanya itu kan milik Allah. Terserah Allah cara baginya gimana. Kalau laki-laki dikasih 2, cewek dikasih 1, ya udah. Uang itu bukan hak kita. Allah nentuinya begitu, makasih dong. Udah syukur Allah menetapkan di dalam Islam warisan itu dibagi, bukan dibuang. Coba dibuang. Kan ada tuh adat atau agama lain, saya nggak nyebut ya, yang kalau orang meninggal dia dikubur.
kuburannya itu harta-hartanya semua. Untung Islam nggak memutuskan seperti itu. Allah masih kemudian memberikan jalan ada yang namanya hukum waris Islam. Maka konsep memiliki ini berbahaya sebetulnya. Walaupun konsep kepemilikan ada di dalam Islam, tapi senantiasa merasa memiliki seluruh yang Allah titipkan itu cuma berujung kepada kekecewaan karena pada ujungnya kita harus meninggalkan semua itu. Yang kedua, jadi pahami bahwa rezeki itu tidak sama dengan kepemilikan. Saya garis bawahi lagi. Sesuatu yang kita miliki itu tidak akan jadi worth it kalau yang ketiga kita nggak bisa nikmati dan manfaatkan, betul? Coba ya, jawab di kolom chat lagi. Saya punya pertanyaan, jawabannya A atau B. A. Punya tapi tidak bisa memanfaatkan, atau B, bisa memanfaatkan walaupun nggak punya. Yuk cepat. A atau B. Punya mobil tapi nggak pernah bisa pakai, atau nggak punya mobil, pakai mobil terus. B. C. Coba teman-teman lihat jawaban teman-teman sendiri. Nggak ada yang jawab A. Kenapa? Karena semuanya kan sadar. Buat apa juga punya kalau nggak bisa memiliki, kalau nggak bisa memanfaatkan. Dan itu make sense, rasional. Nah, tapi manusia dalam kondisi sistem yang sekarang dijebak untuk selalu punya. Kamu udah punya rumah belum? Gitu. Pasti kalau reunian pertanyaan gimana, udah punya anak belum? Misalnya. Atau sudah punya ini belum? Apa pencapaian? Atau apa yang sudah dipunyai sekarang? Atau pujian, oh keren ya sekarang udah punya rumah, oh keren ya sekarang HP-nya baru. Kita senantiasa didoktrin untuk merasa bahwa punya itu istimewa. Padahal yang lebih istimewa dari punya, itu bisa menikmati atau memanfaatkan. Karena Allah bisa saja menjadikan apa yang kita punya itu tidak bisa kita nikmati sama sekali. Kayak tadi aku ngomong tentang makanan. Atau misalkan contoh lain, paling gampang gini, ada nggak teman-teman punya di rak bukunya, itu buku yang dari beli masih diplastikin, dipajang mah dipajang. Tapi Ada. ada ya. Iya, saya juga ada itu. Kalau datang ke Islamic Book Fair mah matanya hijau banget, kayaknya bakal wah ini bagus nih, tebel ambil, beli nyampe rumah. Boro-boro dibaca, dibuka plastiknya aja enggak. Itu tanda bahwa sesuatu yang bisa kita miliki dengan mudah atau dengan uang, itu belum tentu Allah izinkan untuk menjadi rezeki bagi kita. Karena konsep rezeki itu yang dimanfaatkan. Saya punya banyak kaos dan saya punya banyak baju di lemari. Tapi yang jadi rezeki itu cuma ini, yang melekat sekarang di badan saya. Jadi kalau ditanya, Mas rezekinya berapa style pakaian? 1. Karena cuma itu yang bisa saya pakai. Nggak mungkin mentang-mentang saya punya 10 style, saya pakai sekaligus gitu kan. Menjadi kayak apa? Jadi kayak bantal. Enggak. Nah, konsep seperti ini tuh ada nggak dalam hidup kita? Kalau nggak ada, kita pasti akan selalu ngerasa stres karena mau punya sepatu 15 pun kurang. Kan lucu ya, manusia cuma kaki 2 sepasang. Sepatu bisa 15 pasang, tuh gimana ceritanya? Ya oke lah untuk occasion yang berbeda. Tapi kan nggak sedikit juga yang beli karena, aduh belum punya koleksi yang ini, aduh ini warnanya belum punya yang ini, nanti kalau pakai ini jadi nggak matching dengan ini. Punya. Itu yang menjebak kita. Itu yang bikin kita stres dan ngerasa kita harus kerja keras untuk dapetin sesuatu. Teman-teman tahu nggak sih bahwa ada banyak hal itu yang sebetulnya sama aja antara orang kaya dengan orang miskin, cuma bedanya orang kaya membayar dengan harga yang jauh lebih mahal. Contoh, mobil. Kalau dipikir-pikir, secara fungsi, Xenia misalnya atau Avanza itu secara fungsi sama dengan Alphard. Iya toh, yang penting kan nyampe. Cuma yang jadi kenapa orang harus punya Alphard adalah karena dia merasa ada hal-hal yang dia harus ditunjukkan ke orang atau kenyamanan yang dia rasa berbeda. Padahal kenyamanan juga kalau Avanza dinyaman-nyamanin, disyukur-syukurin, akan ada juga muncul kenyamanan yang sama. Jadi nilai pada sebuah benda itu sebetulnya bukan pada harga, tetapi bagaimana kita menikmatinya. Saya nggak bakal bilang kalau yang punya Alphard salah sih, tapi saya cuma mau bilang orang yang punya Alphard
Kan ini kalau ada minta maaf ya, saya itu nggak tahu juga kalau ada yang punya Alphard di sini. Tapi orang yang punya Alphard tapi dia tidak menikmati atau dia tidak bersyukur atas Alphard yang dia punya, maka kenikmatannya akan jauh lebih rendah daripada orang yang punya odong-odong tapi dia nikmatin gitu maksudnya. Dan inilah cara Allah adil dalam membagi rezeki. Jadi rezeki itu jangan cuma dilihat kuantitatif, tapi dilihat dari kualitasnya, yang itu dasarnya bukan pada banyak sedikitnya uang yang dimiliki, tetapi bersyukur atau tidaknya orang tersebut. La in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berikutnya, jebakan dunia ini yang membuat kita stres adalah karena kita berasumsi bahwa yang namanya rezeki itu adalah uang. Rezeki sama dengan penghasilan. Maka kalau penghasilannya nggak banyak, berarti dianggap rezekinya sedikit. Enggak. Banyak orang yang punya uang, luar biasa banyak, tetapi dia tidak bisa menikmati hal-hal sederhana yang bahkan orang nggak punya uang bisa nikmati. Saya punya teman orang kaya, rumahnya tingkat 3, ada basementnya, mobilnya mewah, Mercedes-Benz. Tapi kata dia stres. Loh, saking stresnya, kata dia harus senantiasa olahraga untuk bikin badan dia capek biar dia bisa tidur siang. Jadi dia sengaja ikut maraton, lari pagi atau apa komunitas dan lain-lain biar dia siangnya bisa tidur. Kok bisa serepot itu? Iya. Karena saya kalau nggak dibikin capek, itu pikiran saya yang capek. Loh kok capek? Iya, saya tuh lagi stres banget. Loh kok stres, kan kamu kaya? Ternyata dia punya cicilan. Loh, saya nanya orang kaya kok punya cicilan? Oh, cicilan mau orang nggak punya gitu. Cicilan panci, cicilan kulkas gitu ya. Saya punya cicilan. Cicilan apa? Cicilan kapal tanker 30 miliar. Coba bayangin. Makanya dia nggak bisa tidur. Dan biar bisa tidur, dia harus capek. Biar pikiran dia nggak lari kemana-mana. Padahal tidur siang itu hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan semua siapa aja. Semua tukang beca juga kalau siang tidur siang tuh di becaknya sendiri. Artinya kita tidak bisa melihat bahwa rezeki itu hanya yang bernilai fisik atau materi. Ketenangan itu rezeki. Pikiran yang sehat itu rezeki. Apalagi? Coba sebutin di kolom chat rezeki yang tidak tangible, yang bukan sesuatu yang nilainya fisik. Apa coba? Sekreatif mungkin, silakan. Saya sambil nyebut ya. Ketenangan tadi contohnya. Kesempatan untuk keluarga harmonis sih, itu juga rezeki. Itu nggak bisa dibeli. Oke. Berikutnya apalagi? Ilmu yang bermanfaat, betul. Dan mudahnya kita untuk mengkaji ilmu. Itu juga rezeki. Saya tuh tadi nge-share mendadak banget kan, karena saya terlambat nge-share. Tadi jam 8 saya baru nge-share. Jam 8:40 kumpul 80 orang. Dan saya nggak expect. Tadi saya pikir 30 aja udah bagus nih. Ya, gampangnya kalau angkot 30 berangkat gitu. Wah, ini udah 80 lebih. Good. Artinya ada 80 orang yang Allah kasih rezeki untuk menuntut ilmu malam ini yang Allah tidak kasih kepada 50 ribuan follower saya di Instagram yang lainnya atau 4 ribuan orang di grup waiting list nge-slow. Tadi saya nge-share di Telegram sama di Instagram. Ya walaupun saya juga nggak bilang kalau mereka sedang tidak menuntut ilmu ya, tapi at least kita bisa ngelihat bahwa kesempatan belajar itu juga rezeki. Nggak semua orang. Ada yang kemudian, aduh pengen banget ngeklik tapi lagi di jalan nyetir nggak bisa. Gitu. Ada yang, aduh pengen ngeklik anak rewel nggak bisa. Ada yang mungkin lagi nggak ngeliat HP. Mungkin nanti ngekliknya pas kajiannya berakhir, bisa jadi. Artinya, kita juga harus mensyukuri hal-hal seperti itu. Mudahnya kita taat, nikmatnya kita saat sholat, itu rezeki juga. Oke, jadi jangan cuma berpikir rezeki itu makanan yang dimakan, rumah yang ditinggali, pakaian yang dikenakan, teknologi yang biasa dibeli atau dipakai. Enggak, harus seperti itu. Banyak hal lain, termasuk nama baik, itu rezeki. Coba bayangin kalau saya nggak punya nama baik. Nggak mungkin saya ngomong begini. Kalau teman-teman tahu aib saya, nggak usah kemarin, hari ini aja. Teman-teman, saya yakin kalian nggak ada yang mau dengerin saya. Kenapa teman-teman masih mau dengerin saya? Karena kalian nggak tahu saya itu sekacau apa. Kenapa teman-teman nggak tahu? Karena Allah kasih saya rezeki. Bentuk rezekinya apa? Ditutup aib. Itu rezeki banget. Makanya kita berdoa sama Allah, semoga
kita senantiasa meninggalkan hal baik untuk orang lain dan Allah tutupi semua yang buruk. Nah, itu namanya rezeki. Nah, cuma saya nggak habis pikirnya ya. Allah itu kan kadang sebegitunya ya jaga nama baik kita, tapi kadang sekarang itu kan saya lihat banyak orang yang justru dengan sukacita mengumbar aibnya. Gitu. Contohnya di Citayam Fashion Week. Kok jadi ke Citayam Fashion Week? Iya, saya mikir ini anak kok bikin malu diri sendiri, bikin malu orang tua gitu ya. Allahu'alam bishawab. Kita berdoa semoga bangsa ini Allah selamatin. Nah, untuk memperoleh rezeki tadi ternyata bisa lewat jalan halal dan juga bisa lewat jalan haram. Semuanya disebut rezeki. Saya agak cepat setelah ini karena ini sudah materi yang normal saya sampaikan. Allah ketika memberikan kita rezeki, Allah itu posisinya sebagai al-asbabu rizki. Teman-teman bisa lihat di ayat-ayat di depan. Bahwa rezeki itu penyebabnya Allah. Bukan pekerjaan kita, bukan aktivitas kita dagang. Kan karena banyak orang bilang, untungnya kamu punya warung ini, makanya kamu bisa begini. Di balik warung itu ada Allah yang membuat setiap mata datang ke warung itu, yang membuat setiap hati belok ke warung itu. Jadi al-asbab atau penyebab datangnya rezeki adalah Allah. Cuma Allah tidak akan memberikan rezeki itu langsung. Tiba-tiba, ya Allah pengen mobil, ting tong, dealer datang ngantar mobil. Oh, siapa yang nyuruh, Pak? Ini saya disuruh Allah Subhanahu wa taala, kan nggak begitu ceritanya dong. Allah itu memberi rezeki itu lewat al-hal, jalan-jalan rezeki. Nah, salah satu jalan betul usaha manusia, tapi ini cuma salah satu. Karena kalau usahanya tidak ditempuh, Allah juga bisa memberikan tanpa usaha. Effortless. Gitu. Kayak misalkan teman-teman lagi silaturahim ke tetangga, lebaran misalkan, biasanya muter-muter. Pas sampai di tetangga ternyata dikasih kongguan. Wah, rezeki kan. Apakah ini lewat usaha? Kan enggak. Kita kan tidak mencari tetangga yang punya kongguan. Kita niatnya silaturahim, dikasih kongguan. Dibuka ternyata rengginang. Oh, berarti rezekinya rengginang. Nah, itu contoh rezeki yang datang tanpa usaha manusia. Dapat waris itu tanpa usaha. Atau misalkan ya apapun, misalkan tiba-tiba di tengah jalan ketemu orang baik melaktir makan kita, atau misalkan kita lagi nganggur tiba-tiba di calling ada kerjaan. Ada banyak hal yang kita nggak perlu effort, tetapi Allah sudah kirimkan, bahkan dalam bentuk yang siap saji, itu banyak sekali. Nah, usaha dibagi dua, ada yang halal, ada yang haram. Ini kan tadi pertanyaannya masih ingat nggak? Kenapa kita harus ikhtiar? Karena ternyata usaha yang halal, ikhtiar yang halal, itu menyebabkan adanya catatan pahala. Sebaliknya usaha yang haram ada catatan dosa. Catatan pahala ini didapatkan dari rezeki yang halal, dan ini yang satunya didapatkan dari rezeki yang haram. Kalau kita nggak usaha, apakah Allah tetap akan memberikan kita rezeki? Ya, jangan GR. Allah bisa memberikan tanpa usaha manusia. Ini bisa tetap akan turun rezeki itu. Cuma bedanya kalau kita nggak usah, tidak dihisap, tidak ada catatannya. Artinya tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Maksudnya gini loh, kalau orang dapat warisan 1 juta, itu nggak ada catatan pahala dosanya karena itu warisan dikasih lewat sesuatu yang bukan merupakan usaha kita. Tapi kalau orang kerja dan akhirnya dia dapat 1 juta, maka dia tidak hanya mendapat 1 juta, tetapi dia juga mendapatkan pahala. Kalau kerjaannya halal, kalau kerjaannya haram, ya dia mendapatkan 1 juta plus dosa, kan gitu. Nah, sekarang silakan jempol di keyboard, saya tanya lagi. Pilih mana? Siap-siap. Pilih mana? A. Dapat rezeki yang tidak dihisap, berarti tanpa usaha. B. Dihisap pahala lewat usaha yang halal. Atau C. Dihisap dosa. A, B, atau C? Besok. Jawabannya tentu B. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa harus usaha, ini jawabannya. Karena nggak mau cuma dapat rezeki, pengen dapat rezeki dan pahala. Itulah kenapa konsep rezeki, konsep mencari rezeki itu adalah ibadah. Nah, sekarang saya hilangin jawaban B. Sekarang jawabannya cuma ada 2, A sama C. Pilih mana? Tidak dicatat apa-apa atau dicatat dosa, A atau C? Jawabannya A. Dari sini teman-teman pasti punya konsep berpikir bahwa daripada usahaku haram, mendingan nganggur.
Kalau orang Islam punya konsep seperti ini, saya yakin nggak akan ada yang pusing untuk resign dari rezeki yang haram. Ada kantor yang nggak ngebolehin kita sholat. Mundurnya nggak pusing. Kenapa? Loh, Allah itu nggak harus lewat kantor ini bisa ngasih saya rezeki. Kenapa saya jadi udahlah rezekinya tetap, kerja di sini malah jadi punya dosa. Mendingan nggak usah kerja di sini sekalian. Konsepnya begitu. Mohon maaf Mbak, sudah diterima pekerjaan di sini, ini gaji 15 juta per bulan, cuma ini mohon maaf karena gimana ya, perusahaan kita ini kan perusahaan anak muda ya, kayaknya nggak cocok kalau Mbak berpenampilan terlalu islami. Boleh nggak kalau pas kerja aja kok, nanti kalau pas pulang mau dipakai lagi jilbabnya boleh kok, tapi kalau pas kerja ngadepin customer kayaknya bagusnya Mbak pakai seragam yang kita siapin. Mbak-mbak yang sudah ngaji di hari ini akan menjawab, terima kasih Mas, 15 jutanya saya kembalikan. Ini uang-uang tunjangannya juga saya kembalikan. Ini kendaraan dinasnya kalau ada juga saya kembalikan. Saya tidak akan membuat Allah murka terhadap rezeki yang saya cari di sini. Karena Dia yang memberi rezeki bukan kantor ini. Gagah banget bisa ngomong begitu. Langsung HRD-nya bilang, wah kok bisa begitu? Iya, saya baru ngaji kemarin. Judulnya takkan lari rezeki dikejar. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi kok ditanya kenapa harus berikhtiar untuk cari pahala. Nah, pertanyaan terakhir, kenapa rezeki harus menjadi jalan pahala? Jawabannya singkat. Karena waktu kita yang tersisa sangat singkat. Saking singkatnya waktu, Allah bersumpah atas nama waktu. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafil khusr. Sesungguhnya semuanya akan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang mau menjadikan waktunya itu untuk beramal soleh, untuk beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Teman-teman, hidup di dunia itu hanya sekali, cuma sekali, dan tidak akan terulang kali. Kita ngerasa kita masih muda, sebentar lagi kita jadi nenek kakek dan itu sebentar sekali. Saya nggak kerasa udah kepala 3 gitu. Kayaknya kemarin saya baru anak SD yang upacara setiap hari Senin gitu yang jarinya dipukul penggaris kalau kukunya kepanjangan kira-kira begitu. Sekarang Allah sudah masukkan saya ke kepala 3. Bentar lagi 4, 5, 6 kalau umur sampai kayak Rasulullah ya separuh jalan lagi waktu saya habis. Dan yang jadi soalan adalah ketika waktu itu habis, karena ternyata masalah rezeki ini nggak selesai di dunia. Karena tidak bergeser kaki seorang hamba sehingga ia akan ditanya tentang 4 perkara. Umur dipakai buat apa? Setiap detik itu ada pertanggungjawabannya. Ilmu buat apa dia amalin? Nah, yang ketiga, saya skip dulu badan. Jasad ini kita pakai untuk apa? Nah, yang ketiga itu adalah harta. Dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Jadi untuk perkara harta ini pertanyaannya nyabang jadi 2 kayak kepala ular. Kamu dapat dari mana dan kamu pakai untuk apa? Even setelah kita dapat uang atau kita dapat harta, untuk apa harta itu dipakai itu juga merupakan beban untuk kita. Sebagai seorang muslim, kaya itu bukan enak luar biasa. Kaya itu sama dengan amanah besar. Orang akan banyak masuk ke dalam neraka lewat harta yang Allah berikan berlimpah pada dia. Walaupun ada juga orang kaya yang melenggang masuk surga karena kekayaan yang dia gunakan dengan baik. Tapi maksud saya gini, banyak orang pengen jadi sultan, banyak orang punya penghasilan gak terbatas, padahal dalam kacamata Islam semakin banyak penghasilan berarti semakin banyak amanah yang akan diperhitungkan. Dalam beberapa kisah bahkan dikatakan jeda waktu antara orang miskin dengan orang kaya di yaumil mahsyar, di yaumil hisab, ketika segala sesuatu dipertimbangkan, itu beda lamanya itu 40 tahun. Bisa kebayang nggak? Orang miskin masuk duluan, lanjut ke step berikutnya. Orang kaya ketahan 40 tahun karena harus ngerekap, ngeaudit semua kekayaan yang dia dapatkan dengan segala pengeluaran yang dia keluarkan. Maka di sini Allah berpesan sebagai penutup perjumpaan kita, sebagai juga penanda dibukanya sesi diskusi, kata Allah, jangan sampai bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugian,
tempat tinggal yang kamu sukai. Allah mention hampir seluruh rezeki yang Allah bisa sebutkan adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, dari mensupport dakwah Islam. Karena Allah katakan tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan kalau ternyata rezeki justru membuat kita jauh daripada Allah. Maka Allah berfirman, tolonglah agama ini. Bukan tolong Allah, Allah nggak boleh ditolong, tapi Allah meminta kita untuk menolong agamanya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi semoga kita tidak terlena dengan rezeki dan tidak hidup habis hanya untuk perkara rezeki. Karena Buya Hamka pernah berpesan, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka kerbau di sawah, monyet di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, maka kerbau di sawah juga bekerja. Jadi jangan sampai kasta kita sebagai makhluk paling mulia yang lebih baik derajatnya bahkan daripada jin dan malaikat itu bisa sama dengan binatang yang hanya berpikir untuk makan, hanya berpikir untuk bertahan hidup. Kita punya hal yang lebih besar untuk dilakukan dari sekedar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada yang mau diskusi, silahkan bisa open microphone atau bisa lewat kolom chat. Akhirul kalam saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wimar Aditya atas tausiahnya. Mungkin dari teman-teman langsung aja, mungkin ada yang ditanyakan ke Ustadz mungkin, atau kita diskusikan tadi. Dari teman-teman yang hadir udah hampir 100 kan. Itu ada yang raise hand, Mas, mungkin bisa di... Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya mengenai rezeki ini gitu. Kalau misalnya kita sebagai perempuan, nggak tahu sih, ini mungkin saya aja yang mungkin terbatas gitu. Kayaknya lapangan pekerjaan untuk perempuan tuh kadang-kadang kayak saya kurang cocok, banyak yang kurang cocok gitu. Jadi kayak agak bingung nih kalau misalnya minta orang tua, mereka harapannya kita kerja ya kayak kantoran gitu ya, seperti saudara-saudara kita, sedangkan mau didakwakan tentang rezeki ini juga kayaknya kurang pas, belum bisa gitu. Itu gimana ya? Apakah benar-benar kita tuh harus banget yang sampai hidup sesederhana mungkin dikarenakan lapangan pekerjaan ini juga yang kayaknya lagi surut gitu. Terima kasih. Ya. Oke, bismillah. Satu persepsi yang harus teman-teman nggak boleh salah tangkap. Saya tuh nggak nyuruh teman-teman susah. Saya nggak minta teman-teman harus hidup dengan papa gitu, artinya nggak punya apa-apa gitu. Enggak, kaya itu boleh. Kaya itu nggak dosa. Saya cuma tadi sampaikan bahwa kekayaan itu adalah amanah. Saya selalu mengkorelasikan pengajaran Islam itu dengan kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya sebagai yang paling baik mengaplikasikan Islam. Ya dong. Kalau kita mau cross check apakah Islam kita ini benar atau enggak, kan kita harus melihatnya gimana Rasul, gimana para sahabat. Generasi terbaik, generasi salaf itu dari mulai Rasulullah, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, sekarang saya mau tanya. Rasulullah menghardik Bilal bin Rabah yang miskin enggak? Bilal, mbok kaya lah sedikit. Nah, coba cari kalimat begitu. Cari hadis Rasulullah nyuruh Bilal kaya gitu. Atau wahai Abdurrahman bin Auf, jangan terlalu banyak uangnya gitu. Enggak. Kita enggak pernah dapetin Rasulullah menyarankan itu. Terus saya mau tanya, Abdurrahman bin Auf pernah minta kaya enggak? Ya Allah, kayakanlah saya gitu. Saya belum nemu tuh. Atau sebaliknya, Bilal bin Rabah pengen nggak miskin gitu. Ya Allah, jauhkanlah dari kemiskinan. Artinya di sini saya mengambil benang merah bahwa kaya sama miskin itu bukan poin dalam kehidupan Islam. Yang kaya tidak lantas jadi mulia,
yang miskin tidak lantas jadi hina gitu. Bisa dipahami ya? Maka atas kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita, maksimalkan untuk beramal. Karena orang yang nggak dikasih banyak, itu punya caranya juga untuk ke surga. Gimana caranya orang nggak punya untuk ke surga? Bersyukur, ikhlas, sabar. Minimal ada 3 poin yang bisa dilakukan. Terus apa poinnya ketika orang itu dikasih banyak? Ya bersyukur. Bahkan dia akan kehilangan 2 poin, ikhlas sama bersabar. Iya dong. Masa iya orang kaya bersabar? Saya sabar atas 10 rumah mewah yang Allah berikan, kan nggak make sense. Atau saya ikhlas diberikan Allah 10 pabrik ini, kan nggak make sense dong. Orang yang punya kesempatan sabar dan ikhlas itu orang nggak punya. Maka beruntung bagi orang yang nggak punya untuk bisa punya jalan titian menuju surga lewat ketidakpunyaan dia. Maka yang mau saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah, udah stay aja di tempat di mana Allah ngasih kalian ada di level apa. Oh, Allah ngasihnya segini, syukuri. Jadikan itu kesempatan untuk beramal. Ternyata besok Allah lebihkan, alhamdulillah, berarti saya bisa kreasikan harta saya ini untuk lebih banyak beramal. Oh, ternyata besok Allah bikin kurang, wa syukrulillah, karena dengan kurang pun Allah masih kasih jalan saya untuk beramal. Gimana ya? Yang jadi susah adalah kalau paradigma kita itu berpikir kaya sama dengan bagus, miskin sama dengan kurang. Padahal nggak gitu. Dan saya juga nggak bilang sebaliknya, miskin bagus, kaya jelek. Enggak. So-so, biasa aja. Cuma kan sekarang nggak kayak gitu. Coba saya tanya, orang kaya bangun masjid, sama ulama yang setiap hari ngajar Quran di masjid, mana yang lebih dipandang terhormat kalau di kita? Jawabannya, kalau mau boleh jujur, biasanya orang kaya. Bahkan ulama nanti nurut sama orang kaya. Karena kalau enggak digaji sama orang kaya. Ini yang mau saya rubah. Dunia sebetulnya tidak harus seperti itu. Islam tidak menuntut seperti itu. Orang kaya punya porsinya untuk ke surga, orang miskin juga sama. Nah, biasanya hidup kita itu jadi habis waktunya gara-gara kita pengen ada di server yang berbeda. Allah kasihnya cukup, kita pengennya kaya. Padahal banyak orang kaya pengen nggak terlalu kaya, itu ada juga. Jadi inilah yang kemudian mau saya sampaikan kepada teman-teman, biar teman-teman nggak punya hidup yang nggak selesai. Karena kalau kita mau ngejar akhirat, itu kita harus selesai dengan hidup kita ini. Ya gimana kita mau ngejar akhirat? Orang setiap waktu, jebakan dunia itu setiap hari ada. Bukankah dagangan kita jadi semakin laris mendekati Idul Adha misalkan, atau Idul Fitri misalkan. Padahal Allah sudah kasih 10 malam terakhir untuk iktikaf, tapi omset malah naik 10 kali lipat pas iktikaf. Wah, itu kan bikin puyeng. Nah, kalau kita nggak selesai dengan dunia kita pasti akan susah menghadapi situasi-situasi semacam itu. Jadi, yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, ya kalau ada yang dikasih punya banyak harta, maksimalin untuk ke surga. Kalau ada yang kurang, maksimalin juga. Jadi jangan terus malah disuruh nggak punya. Karena punya harta itu fasilitas, pakai aja. Gitu. Jadi kita tuh harus mulai belajar untuk tawar kepada harta. Tawar itu bukan berarti, banyak orang berasumsi kayak gini, orang Islam harus kaya. Wow. Kenapa orang Islam harus kaya? Karena kalau kita tidak kaya, kita tidak mungkin bangkit. Wow, yang membangkitkan kita kekayaan dong. Pertanyaannya, apakah Rasulullah ketika kemudian hijrah ke Madinah memaksa seluruh sahabat untuk kaya raya? Enggak. Mereka bangkit dengan kondisi yang Allah berikan. Gitu. Saya tuh kadang suka bingung kalau ada orang, pernah tuh saya ngeliat poster tulisannya gini, poster kajian ya. Jadi kaya seperti Umar bin Khattab. Cara apa? Tips, pokoknya intinya kayak tips and trick kaya raya gitu. Ala Umar bin Khattab. Saya kadang cuma mikir, Umar bin Khattab kapan pengen kayanya? Coba dicari. Abu Bakar As-Siddiq ketinggalan satu sholat di masjid, itu bakar kebun dia. Itu kan bukan tipikal orang pengen kaya. Jadi Abu Bakar lagi ngurusin kebun kurma, nggak dengar azan, kaget dia ngelihat, mungkin belum ada jam ya, kaget ngelihat dia waktu udah lewat
Banyak lari dia ke masjid. Sampai masjid ternyata semua orang sudah selesai sholat. Itu saking nyeselnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu dibakar kebunnya. Dia nggak mau kebun kurma dia ini menjadi wasilah dia lupa sholat lagi. Saya mau tanya, ini tindakan orang pengen kaya atau tidak? Kan tidak. Tapi apakah Abu Bakar As-Siddiq kemudian membuang semua kekayaannya biar dia hidupnya pas-pasan? Enggak juga. Karena yang dikasih dimanfaatin. Itu konsepnya sesederhana itu. Tahu nggak ceritanya Abu Bakar As-Siddiq? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kayak orang di kutub kaya, lebih tepatnya. Lagi mana? Dia datang ke sebuah tempat pasar gitu ya. Ternyata banyak orang rugi gara-gara kurmanya pada busuk. Akhirnya Abdurrahman bin Auf membeli dagangan kurma busuk dari pedagang lain. Udahlah daripada nggak laku saya yang beli aja gitu. Kan amsyong, rugi kan. Ngapain kurma busuk kok dibeli? Pas pulang dari pasar itu menuju kampungnya dia, di perjalanan kebelet. Maka kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf ini berhenti. Abdurrahman cari kebun. Ya kan dulu kan buang air di tengah jalan nggak ada rest area kan. Cari kebun. Masuk ke dalam kebun, buang hajat. Lagi buang hajat lewat kafilah dagang lain. Yang ternyata sedang bingung mencari kurma busuk. Karena lagi mau dipakai entah untuk obat, entah untuk apa. Ketemu sama dagangannya Abdurrahman bin Auf. Dilihat loh kok isinya kurma busuk. Karena yang punya kurma lagi di kebun, diteriakin dari luar. Wahai pemilik kurma, bolehkah saya membelinya? Gitu. Abdurrahman bin Auf kan lagi buang air. Salah satu adab kita ketika buang hajat itu kita nggak ngobrol, nggak teriak-teriakan gitu. Maka Abdurrahman bin Auf diem. Diem bukan berarti apa-apa, cuma pengen jaga adab. Ternyata karena diem, yang beli kurma itu mikir, oh kok diem ya, jangan-jangan aku harus beli dengan harga yang tinggi. Akhirnya bilang, gimana boleh dibeli nggak? Kalau dibeli aku kasih harga segini. Abdurrahman bin Auf diem lagi. Dipikir sama yang beli kurang mahal. Ya udah aku tinggiin segini harganya, boleh nggak? Masih diem. Akhirnya ya udah aku tinggiin lagi segini. Kata Abdurrahman bin Auf, aku tuh bukan nggak mau jawab, tapi aku lagi buang hajat. Akhirnya karena Abdurrahman takut kormanya dibeli terlalu mahal, dia bilang udah segitu aja. Akhirnya diborong, dibayar, kafilah yang itu pergi. Abdurrahman bin Auf selesai sholat ngeliatin gerobak dagangannya, geleng-geleng kepala. Niat mau beli korma busuk, pulang malah jadi tambah kaya. Itu tuh cerita sahabat tuh begitu-begitu. Artinya kita tuh harus ada di mindset pola berpikir seperti itu. Gitu sih, Allah alam bisawab ya. Ada banyak pertanyaan kalau di kolom chat. Saya bacain satu-satu ya. Bagaimana cara menanamkan makna masalah rezeki ini adalah titipan, bukan kita memiliki ke anak-anak. Ya, saya didoain dulu karena saya belum punya anak-anak. Tapi kalau punya, saya kepengen mereka itu nggak kenal kata punya sebelum akhirnya mereka tahu bagaimana cara memaksimalkan apa yang mereka punya. Dan dalam fikih muamalah, anak kecil itu nggak bisa memiliki sesuatu. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i sebetulnya, bocah beli jajan di kantin itu nggak sah, itu akad jual belinya sebenarnya. Ada bocah SD nih, dititipin duit ibunya 10.000, jajan di kantin beli cilok. Itu sebetulnya akad jual belinya batil. Karena salah satu syarat sah penjual dan pembeli itu akil balik. Nah kalau bocah ini belum mumayyiz gitu ya, belum layak untuk memiliki sesuatu, sebetulnya itu akadnya nggak benar. Tapi oke, kita nggak bahas fikih muamalah, tapi saya cuma mau bilang bahwa Islam pun mengajarkan bahwa kata memiliki itu jangan senantiasa sering gaungkan gitu. Dek, ayah pulang, nih jajan buat kamu. Jangan gitu kalimatnya, kurang ada akidahnya gitu. Dek, papa pulang gitu. Nih, tadi Allah di jalan ngasih papa rezeki. Terus kok Allah ngasih lihat papa gitu, ada tukang jajan.
Terus Allah bikin papa ingat kalau kamu tuh suka jajanan ini. Dari rezeki yang Allah titipin, akhirnya tadi papa beli. Nih, dari Allah gitu. Bisa nggak tuh begitu? Nih, dari Allah sana, bersyukur. Biar Allah besok tambah rezeki kita. Gitu. Kalau mau bagus mah. Jadi jangan mikirnya itu apa-apa tuh kita yang punya. Cuma susah ya kayaknya. Iya, karena Agak susah sih. kondisinya. Iya. Tapi kalau mau bagus, ini kan saya cuma mau cerita kalau mau bagus. Kalau mau bagus konsepnya begitu. Dari Mas Zaki, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya minta nasihatnya bagi orang yang bekerja di bank konvensional. Syukran. Bank konvensional, masalahnya itu ada di riba. Oke, teman-teman harus pahami dulu apa itu riba dan bahayanya riba. Karena riba ini salah satu dosa besar yang bahkan sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengkategorikan sebagai dosa kedua setelah syirik terbesar. Nah, dalam kasuistik riba ternyata tidak menjadikan seluruh yang bekerja di bank konvensional ini gajinya haram. Enggak. Kenapa? Karena dalam penjelasannya Rasulullah itu mengkategorikan ada 4 pelaku riba. Jadi antum harus cross check dulu, antum termasuk 4 ini atau enggak. Kalau termasuk, keluar atau pindah divisi atau cari majority project yang lain atau pekerjaan yang lain gitu. Yang pertama adalah yang memberikan riba. Oke, ini bisa jadi nasabah, bisa jadi bank nih, tergantung siapa yang ngutang atau siapa yang nabung, kan gitu. Yang kedua, penerima riba, kebalikannya. Oke, pemberi, penerima. Yang ketiga, pencatat. Bisa jadi teller, bisa jadi kreditur. Ya, yang keempat, saksi. Ya, saksi itu bisa jadi bapak ngutang, istri harus ikut nyaksiin tanda tangan, atau bapak ngutang, notaris ikut tanda tangan. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau teman-teman bekerja di bank konvensional tidak termasuk 4 ini, jadi apa contohnya? OB misalkan, kan nggak termasuk. Ya, OB kan kerjanya bersihin bank. Maka ulama masih membolehkan walaupun dalam tataran ini kerjaannya nggak berkah, tapi nggak haram, tapi nggak berkah. Lebih baik cari yang lain, tapi kalau masih mau dilanjutin nggak ada dosa. Paham ya? Jadi teman-teman harus cek apakah 4 ini. Mas, saya kerjaannya jadi developer IT-nya bank. Kerjaannya apa? Bikin program di mobile banking. Oh, ada pencatatan bunga nggak? Iya, saya bikin juga. Form-form bunganya di situ, ada tulisan keluar di situ. Iya, masuk. Berarti masuk pencatat. Jadi pencatat itu nggak sederhana, itu turunannya bisa banyak. Bisa dipahami ya? Gitu. Allah alam bisa. Dari Intan, bagaimana dengan orang yang masih punya cicilan riba? Apakah cukup dengan bertaubat dan terus membayar cicilan atau lebih baik bareng dengan cicilan riba tersebut dijual? Kalau dalam penyelesaiannya di dalam Al-Quran, kalimatnya kembalikan pokok hutangnya. Jadi yang dibayar itu adalah nilai pokoknya, bunganya jangan. Cuma masalahnya gimana caranya biar banknya mau. Nah, itu ternyata ada beberapa metode yang saya juga nggak bisa sampaikan karena saya bukan, alhamdulillah ya, bukan praktisi riba. Tapi coba teman-teman tanya teman-teman yang aktif di ada komunitas namanya Masyarakat Tanpa Riba. Nah, coba tanya ke mereka tips and triknya gimana tuh biar bunganya bisa dienolin. Jadi kita bisa mengembalikan pokok bunganya. Nah, tapi kalau ternyata itu diupayakan juga sulit, ya lebih baik oper kredit ke non-muslim. Misalkan punya rumah, masih ada cicilan bunganya, ya udah rumahnya dijual, tapi jangan dijual ke muslim, namanya bagi dosa. Dijualnya ke non muslim, karena mereka nggak punya aturan ini, ya kasih ke mereka. Gitu. Ada yang raise hand, Pak Ustadz? Iya, silakan Mas. Ilham Khalid, Pak, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi Ustadz, saya tertarik dengan yang Ustadz paparkan tadi, ya kan, terkait pembagian rezeki yang bawah itu, yang ada
atas usaha manusia, ya kan, ada yang tanpa usaha gitu. Jadi gini ceritanya nih Ustadz. Apakah suara saya terdengar nih Ustadz? Jelas. Terdengar. Oh siap. Siap. Jadi saya punya adik nih Ustadz. Punya adik yang dulunya bekerja di perusahaan swasta. Tapi karena perusahaan itu ini melarang sih enggak ya, tapi agak membuat adik saya tadi terkendala untuk beribadah. Contohnya kalau seandainya sholat Jumat ya kan itu boleh ya kan, tapi karena adik saya ini di bagian produksi ya kan, jadi adik saya ini merasa bersalah gitu kalau ditinggalin pekerjaannya. Contohnya juga misalnya kalau sholat asar ya kan, itu sebenarnya mungkin boleh-boleh saja, tapi karena sering nanti zuhur keluar pabrik ya kan, asar keluar lagi ya kan, merasa nggak nyaman aja, terus ada pikiran omongan-omongan yang sumbang itu dari temannya ataupun dari atasannya, kok sebentar-bentar sholat apalagi bekerja di perusahaan non muslim gitu. Jadi diputuskanlah sama adik saya ini untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Jadi sekarang ya kan yang saya lihat adik saya ini tetap mencari asbabnya ya, tetap mencari asbab rezeki itu ya kan, tapi lebih banyaknya ya kan adik saya ini beribadah gitu. Beribadah itu dalam arti kata bukan ibadah di masjid, tetapi membantu orang gitu. Ya kan, mengajak orang. Misalnya adik saya ini kebetulan jamaah tabligh Ustaz. Ya kan, jamaah tabligh, ya kan. Ngajak itu sering keluar gitu kan, khuruj gitu kan. Sering keluar ya kan. Kenapa kok, saya tanya kenapa kok sering keluar gitu. Ada teman ngajak Bang, karena kalau nggak sama saya pergi nggak mau gitu, nggak mau keluar gitu ya kan. Jadi kayak mana nih keluarga itu, anak-anaknya kebetulan 3 orang gitu kan. Insya Allah ada aja tuh Bang yang kasih rezeki katanya kan. Jadi saya sambil merenung gitu, sambil kadang segitu yakinnya adik saya gitu. Tapi memang dapat rezeki Ustaz ya kan, tapi bisa jadi rezekinya dari saya ataupun dari keluarga saya ataupun dari orang tua saya ya kan. Ya masih sekolah, masih makan gitu ya kan. Nah, nanti pulang lagi 3 hari, kayak mana jualan. Kadang saya kasih ini modal untuk jualan misalnya es tebu atau apa gitu kan. Ya jualan gitu kan. Nanti 3 hari lagi ada yang ngajak berangkat gitu, ya kan. Ngajak orang ini, ngajak orang ibadah ya kan, ataupun ya pasti mereka kalau jamaah tabligh itu pasti ibadah ya kan, pasti ibadah di masjid ataupun ngajak orang dakwah ataupun apa gitu. Jadi yang mau saya tanyakan Ustaz, apakah yang tanpa adik saya ini termasuk yang tanpa hisab ataupun sebenarnya adik saya ini berusaha dengan menolong agama Allah gitu, atau seperti apa Ustaz? Menurut menurut Ustaz nih kayak mana gitu? Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah positioning beliau ini, adiknya ini keluar dari bank karena ngelihat sholatnya mungkin nggak bisa on time atau khawatir kemudian malah jadi omongan orang karena lebih banyaknya non muslim di sana. Tonton sekalian. Pabrik bukan ya. Ustaz. Pabrik ya. Iya. Iya, jadi teman-teman sekalian, sholat tepat waktu itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Artinya kalau masih mundur itu masih nggak apa-apa, tapi memang afdolnya tepat waktu. Nah, saya itu nggak pernah minta orang itu untuk resign, kecuali atas sesuatu yang haram ketika itu dikerjakan atau yang wajib tapi ditinggalkan. Artinya sebetulnya masih oke dia kerja di pabrik asalkan masih bisa sholat. Tapi kalau sudah levelnya sampai sholat aja waktunya nggak ada, nah itu kan jadi soalan. Sehingga kita harus memilih tetap bisa menjalankan sholat meski nggak bekerja di situ. Pola pikirnya begitu. Jadi saya ngelihat adiknya Mas Ilham ya. Ilham ini
sedang mengejar nilai afdol dari amal ibadah yang dia lakukan. Karena afdolnya itu adalah tepat waktu. Nah, cuma memang Allah tidak membuat kehidupan kita itu sesederhana itu. Artinya Islam itu juga mencakup amal ibadah yang lain termasuk dalam urusan bertanggung jawab menafkahi keluarga. Dan ini tugasnya para suami. Nafkah itu minimal ada 3. Ada sandang, ada pangan, ada papan. Nah, kalau sampai urusan yang lain menjadikan urusan yang lain terbengkalai, maka ini harus diatur proporsi dan prioritasnya. Saya nggak paham juga kondisinya adiknya tersebut, karena kan agak susah ya untuk mentakar apakah keluarga itu cukup atau tidak. Karena ada keluarga yang 1 bulan 10 juta kurang, ada keluarga yang 1 bulan 1 juta mereka anggapnya cukup-cukup aja, gitu. Ya nggak ada masalah kalau memang istri, anak sudah meridhoi keputusan tersebut. Tapi yang saya mau sampaikan ini, saya nggak lagi ngomongin adiknya Mas Ilham. Yang mau saya sampaikan, jangan sampai aktivitas khuruj misalkan atau keluar tadi menjadikan akhirnya keluarga ini jadi minta-minta. Kalau dikasih itu bukan soal, gitu. Karena namanya ada keluarga yang memberi, kita sah-sah saja menerima. Tapi kalau kita sudah minta, berarti kita masuk ke dalam sebuah hal yang Rasulullah bilang nista. Jadi jangan sampai kita jadi minta-minta. Intinya sih itu. Nah, cuma memang saya ingin nge-spotlight sedikit masalah jamaah tabligh yang menurut saya memang sangat luar biasa di dalam urusan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang jamaah tabligh itu luar biasa dalam menggerus nilai-nilai keinginan atas dunia gitu. Kadang mereka bisa keluar nggak bawa uang sama sekali tuh. Bisa keluar bahkan cuma nenteng kompor gitu, dan keluarnya bukan keluar rumah, keluar kota, bahkan keluar pulau, bahkan keluar negeri gitu ya. Ya itu luar biasanya di sisi itu. Tapi memang karena kita punya kewajiban yang lain yang harus ditunaikan, jangan sampai kewajiban yang lain terbengkalai. Jadi saya cuma bisa menyampaikan itu saja. Nah, proporsi berapanya itu yang tahu ya adiknya Mas Ilham. Kalau ternyata keluarganya mengikhlaskan dia khuruj gitu. Karena ada tuh, saya punya teman jamaah tabligh. Orang-orang di sekelilingnya itu nganggap ini suami macam apa sih? Istri anak ditinggalin gitu. Tapi di rumah tangganya, lucunya, istrinya malah nyuruh suaminya pergi. Gitu. Misalkan dipanggilnya siapa? Bi gitu. Bi, udah 2 hari ini di rumah terus. Kenapa nggak khuruj? Malah gitu. Jadi ini kan sebuah hal yang kontradiksi ya. Jadi lingkungan mikirnya, ini kok orang malah nggak mikirin keluarganya. Tapi keluarganya sendiri ngomong ke suaminya, kamu kenapa nggak pergi? Kamu kan laki-laki, sana pergi. Karena pemahamannya memang sudah seperti itu gitu. Jadi ini nggak bisa dijudge dari kita yang tidak memahami pola persepsi yang mereka punya gitu. Maka selama istri dan anaknya merasa dicukupi dengan apa yang sudah diikhtiarkan oleh sang suami dan mereka memilih konsep tawakal yang sebegitu bulat, ya ini bisa jadi menganulir tugas dia sebagai pemberi nafkah yang bisa jadi nggak dimiliki privilege seperti ini oleh banyak orang gitu. Gampangannya seperti itu. Kalau di rumah tangga orang lain mungkin bisa jadi dikasih 5 juta, 10 juta masih kurang. Ini cuma ditinggalin 100.000, ditinggal 3 hari, 10 hari, nggak apa-apa, itu bisa jadi. Dan kalau memang itu disepakati dan dirasa cukup, nggak ada masalah. Bahkan saya ngelihat banyak dari keluarga yang sudah dengan tekad seperti itu, mereka bahkan sampai nggak nyekolahin anaknya. Ini mungkin ekstrim ya buat orang banyak ya. Nggak nyekolahin anaknya, karena di pandangan Islam, memang nyekolahin anak itu hukumnya mubah. Yang wajib itu mendidik anak. Jadi yang diperintahkan Rasulullah itu adalah kita mendidik anak kita. Kalau jalannya lewat fasilitas yang namanya sekolah, itu pilihan, boleh. Boleh dipakai, boleh enggak. Jadi kalau ada orang tua yang merasa mampu didik anaknya nggak lewat sekolah, ya itu nggak dosa gitu. Nah, karena tidak dosa ini lantas banyak yang saya juga temukan keluarga-keluarga yang suaminya banyak khuruj, itu anaknya nggak sekolah karena dididik langsung sama ibunya. Nah, ini tentu konsep yang nggak bisa dipadu-padankan karena setiap rumah tangga itu beda-beda. Cuma tinggal bagaimana kita menyikapinya. Mungkin lebih baik kita malah justru mencari tahu. Kalau saya sih malah, ini kalau saya punya adik kayak adiknya Mas Ilham, justru saya kepengen lebih mendalami, kok bisa sih kamu mikirnya kayak gitu gitu. Karena memang Islam itu ketika digenggam itu akan menjadikan diri kita berbeda dari sebelumnya. Dulu aja saya bukan jamaah tabligh ya, tapi kalau dulu saja
Ibu saya itu aja sampai geleng-geleng kepala karena di rumah saya nggak punya TV. Sekalipun ada TV, ternyata saya nggak punya antena. Karena nggak saya kasih TV, tapi saya cuma colokin flash disk untuk muter ya mungkin apa dari YouTube atau kajian yang bagus atau murotal gitu ya. Jadi saya nggak harus kemudian terdistraksi dengan banyak program TV yang aneh-aneh. Itu aja kalau di keluarga saya zaman dulu itu udah rame. Istri kamu apa nggak bosan gitu dibilang. Padahal istri saya juga baik-baik aja gitu. Jadi ini cuma masalah persepsi saja sih. Jadi mungkin perlu duduk bersama agar bisa saling mengenal, dan yang penting poinnya tadi, istri dan anaknya merasa dicukupi. Oh sudah, kalau sudah begitu sudah. Kalau sudah selesai. Gitu. Allah a'lam bishawab. Insya Allah Ustaz, saya tanya sama adik saya, Insya Allah udah cukup katanya. Saya tanya suami istri, anaknya sudah cukup katanya kan. Jadi saya merasa iri sama adik saya justru, gitu kan. Justru itu luar biasa bisa begitu. Jadi itu tadi kalau masalah sekolah Ustaz ya kan, kalau baik itu tablik ataupun jamaah salafi lah yang sekarang ini, bahkan memang banyak juga yang di homeschooling ya kan, kalau yang itu. Kalau masalah sekolah tidak hanya jamaah tablik ya kan, ataupun jamaah yang lain. Bahkan orang-orang tua sekarang kadang agak enggan juga nyekolahin anak kalau lihat sekolahnya nggak bagus atau apa, di rumah aja lah ya kan, ngapain ya kan, nambah-nambahin akhlak nggak bagus itu. Jadi intinya saya ya angkat inilah sangat kagum dengan adik saya yang seperti itu. Tapi yang saya pingin ini tadi Ustaz ya kan, apakah dengan itu tadi, dengan menolong agama Allah tadi, membuat hatinya jadi cukup gitu ya kan, dengan cukup dengan persepsinya adik saya tadi. Kalau persepsi saya ya mungkin keluarga saya belum sampai situ, dikasih 1 juta aja seminggu udah habis gitu. Tapi adik saya 1 juta 3 bulan nggak bisa habis gitu. Tapi luar biasa, makanya saya luar biasa. Iya, saya ngambil dari persepsi yang sudah saya dapetin aja ya teman-teman sekalian. Dan ini tahadus binikmat adalah karena Allah yang memang tidak pernah tidak menepati janjinya. Jadi ceritanya gini, kita berpikir biasanya cuma satu jalur karena dunia ini mengajarkan kita satu jalur. Kayak contohnya kayak tadi tuh SD, SMP, SMA, kuliah, ijazah, kerja, nikah, punya anak gitu. Itu kayak satu jalur. Padahal jalur hidup itu banyak, caranya itu banyak. Termasuk adalah jalurnya orang-orang yang menolong agama Allah, para hawariyun ini. Believe it or not, Allah itu jadikan saya, ini kalau saya pribadi, ini saya makanya mau cerita tentang diri saya pribadi, bukan karena saya hebat tadi, saya bilang tahadus binikmat, ini adalah wasilahnya lewat jalan dakwah. Saya bisa mendapatkan sesuatu yang nilainya itu nggak mungkin bisa dibeli oleh apapun, sekalipun saya punya duit ratusan miliar sekalipun misalnya. Kayak contoh misalnya, kemarin saya COVID, ya, dan teman-teman yang tahu mungkin tahu kondisi saya sebegitu susah, sebegitu parah. Jadi kalau di level COVID itu ada yang gejala tanpa gejala, gejala ringan, menengah, berat, kritis. Nah saya yang kritis tuh. Jadi hitungannya udah hampir bablas. Saturasi saya itu pernah di angka 60-an. Wah itu rasanya nggak karuan. Di posisi lagi paling peak se-Indonesia. Jadi itu posisi COVID paling mengerikan, bulan COVID paling mengerikan tuh yang saya masuk rumah sakit itu. Dan pada saat itu obat antivirus untuk COVID itu lagi langka-langkanya. Dan believe it or not, ya ini ternyata ada oknum yang sengaja menyimpan obat-obatan itu khususnya untuk disimpan jaga-jaga, biar para aparatur negara dan pejabat-pejabat yang berwenang itu kalau sampai COVID masih ada stok. Jadi antivirus COVID itu langka, banyak yang lewat dengan begitu aja. Satu hari itu di rumah sakit saya aja, rumah sakit kecil itu di Ciledug ya, di Sari Asih itu, satu hari itu bisa ada yang dibungkus 3-6 orang setiap hari mayit daripada COVID itu. Salah satu faktornya kalau secara medis ya tentu ini terlepas daripada memang takdir Allah yang sudah pasti, adalah karena kelangkaan antivirus. Lagi saya parah-parahnya, dokter saya bilang sampai saya itu teriak-teriak gitu. Ternyata jam 11 malam tiba-tiba
kamar saya terang. Saya kebangun, ada apa? Ternyata suster datang bawa antivirus. Ini Mas, saya mau sampaikan antivirus sama dapat darah plasma konvaselen atau apa tuh namanya. Jadi sel darah putihnya orang untuk disuntikin ke saya. Besoknya, beberapa hari setelah saya mulai membaik, saya baru diceritain bahwa kejadian itu menggemparkan rumah sakit. Lah kenapa? Karena ternyata semua orang bingung kok bisa ada antivirus nyasar ke rumah ini untuk saya. Jadi ditujukannya untuk saya. Ternyata saya tanpa sadar punya jamaah yang punya akses kepada obat-obatan untuk pejabat tadi. Gitu. Gampangannya sederhana, ada mantan anggota dewan yang kemudian punya akses untuk nyariin saya obat itu. Yang itu kalau mau dibeli juga nggak mungkin. Nah, di situ saya kadang cuma berpikir, Allah bisa saja memberikan saya apapun yang Allah kehendaki. Tapi memang lewat fasilitas dakwah dan menolong agama Allah ini, banyak hal yang nggak masuk di akal. Itu terjadi dalam hidup saya. Gitu. Termasuk dalam urusan COVID kemarin, dalam urusan bagaimana saya sekarang bisa punya banyak hal untuk dikerjakan, orang untuk dikenal, kegiatan-kegiatan positif yang ngepum diri saya, bagi saya pribadi itu hal yang sangat mahal. Gitu. Jadi memang intang surullah yang surkum itu sesuatu yang kayaknya teman-teman harus at least punya cita-cita ke sana. Bagaimana kita itu jadi penegak agamanya Allah, sehingga segala urusan kita itu Allah yang urus. Daripada kita ngurusin urusan kita, sementara nggak ada Allah. Bisa dipahami ya? Jadi ini buat saya pribadi adalah privilege bagi orang-orang tertentu yang saya nggak ngomong kalau saya salah satu dari itu, tapi saya ngerasa Allah banget nolong saya lewat wasilah saya dakwah. Dan hal ajaib dan hal aneh lainnya. Saya punya banyak contoh lah. Misalkan teman-teman saya yang, tuh kalau nggak ketemu dakwah, insya Allah jadi LGBT. Itu ada gara-gara wasilah dakwah, malah dia jadi motivator dan orang-orang jadi banyak paham tentang agama lewat dia. Dan hidupnya dia berubah 100 derajat, 180 derajat. Ada teman saya yang kalau tidur mungkin di bawah jembatan aja udah bisa nyenyak. Sekarang dia punya perusahaan omsetnya miliaran rupiah. Tapi menariknya, orang-orang ini dikasih miliaran rupiah, itu nggak kayak orang seneng. Beda ya. Saya punya teman, nggak saya sebut namanya, yang dia tuh bahkan sampai stres banget gara-gara dia punya mobil. Dan dia tuh dipaksa punya mobil, karena memang usaha yang dia lakukan itu ternyata berhasil luar biasa. Dibeliin ustadznya mobil, dia malah stres. Ustadz, saya nggak berani nanggung hisapnya, kata dia gitu. Bahkan orang ini ketika pulang ke rumahnya, ibunya juga stres. Nah, kamu banyak istighfar ya nak, kamu dikasih mobil sama Allah. Itu saya tuh gak make sense. Orang di luar pada mimpi pengen punya mobil, ini bocah dikasih mobil malah stres. Artinya memang ini menarik, di luar orang kerja keras nyari dunia gak Allah kasih. Ketika orang menjauhi dunia, Allah kasih dunia itu tanpa ada rasanya bagi orang-orang tersebut. Jadi itu yang tadi saya bilang, ada ya alhamdulillah, gak ada ya wes, gak ada masalah gitu. Saya termasuk yang Allah kadang lebihkan banyak. Kayak teman-teman melihat saya, ada kamera bagus, nyuting saya, tempat, ada layar, ada laptop di sini, ada macam-macam. Ya udah, ada dipakai. Nggak ada ini semua, insya Allah saya tetap berdakwah, walaupun hanya dengan apa kayak nge-share apa atau ngajar di TPA pun jadi gitu. Artinya buat kita pribadi yang terpenting itu adalah bukan banyak atau sedikit, tetapi itu manfaat atau enggak untuk kehidupan kita kelak. Kayaknya saya celotehannya terlalu banyak hari ini, tapi makasih banyak udah hadir. Kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan, Mbak. Mangga kalau ada acara yang lain mungkin bisa dilanjutkan. Allahu a'lam. Tadi ada yang nanya sedikit tuh Pak Ustadz, boleh deh, karena menyambung dari yang sebagai IT tester di bank konvensional, gimana Pak Ustadz itu? Iya, yang jadi soalan adalah kalau IT testernya itu termasuk hal-hal yang terkait riba. Gitu. Kayak contohnya ya, banyak di bank itu hal-hal yang boleh. Jadi teman-teman jangan melihat bank itu 100% halal. 100% haram. Cuma memang ada yang haram, yaitu bunga. Paling banyaknya urusannya karena bunga. Nah, maka kalau aktivitas mentes aplikasinya itu adalah dalam rangka untuk ngecek juga transaksi ribawinya normal atau enggak,
kita salah satu jadi penyedia atau pemfasilitas aktivitas ribawi. Dan kalau dalam fikih, ulama itu menyebutkan bahwa wasilah keharuman itu nilainya haram. Contoh, teman-teman jualan anggur, tapi ternyata yang beli adalah perusahaan miras. Yang teman-teman tahu kalau anggur teman-teman itu dipakai untuk produksi miras. Memang teman-teman tidak akan dihukumi sebagai pelaku minuman keras, tetapi memfasilitasi aktivitas yang sudah jelas haram itu hukumnya haram. Difahami ya? Kecuali aktivitasnya tidak bersangkutan dengan riba. Saya makanya tadi bilang OB. Mau banknya kotor, mau banknya bersih, mau lantai banknya licin atau lantai banknya itu kotor, itu nggak ada hubungannya sama riba terjadi atau tidak. Ya nggak? Kan tidak lantas pegawainya jadi nggak riba gara-gara kotor nih. OB-nya nggak bersihin beres, sudah kita nggak riba, kan nggak make sense. Tapi yang susah kan kayak gitu. Aktivitasnya sebetulnya nggak berhubungan. Misalkan jadi satpam, tapi ternyata ditugasin selain jadi satpam juga harus nganterin orang ke teller. Itu kan jadi masalah. Padahal jadi satpamnya boleh. Karena banknya aman atau banknya tidak aman, itu bukan wasilah langsung terjadinya aktivitas riba. Karena masih banyak aktivitas yang diperbolehkan di perbankan. Buka tabungan boleh, asal nggak ada bunganya. Debit boleh. Aktivitas transfer boleh. Gitu. Bayar biaya admin boleh. Nah, cuma yang jadi soalan, si satpam ini juga harus paham product knowledge yang mengantarkan orang bertransaksi riba. Nah, itu akhirnya jadi wasilah. Nah, itu jadi susah. Makanya segala hal itu tidak bisa digeneralisir. Harus kita lihat faktanya di lapangan seperti apa, karena pasti beda-beda. Jadi paham ya? Gitu contohnya. Allah alam bishawab. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah hampir 100 orang yang hadir dadakan. Kayak tahu bulat ini ya, kajian. Nggak apa-apa lah ya. Semoga Allah berkahi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Joko. Baik, terima kasih Ustadz. Sebentar, satu lagi. Punten, itu Silakan, tadi ada yang nanya. Kalau gajinya itu dari transaksi riba gimana? Itu bukan wasilah keharuman. Gini ya. Aduh, teman-teman harus paham bahwa dalam muamalah, dalam Islam itu harus dipotong-potong. Nih contoh, saya jualan ayam goreng. Yang beli maling, kira-kira boleh atau enggak? Duitnya, dia maling. Duitnya dibeliin ayam. Itu saya terima duitnya halal atau haram? Halal. Jawabannya halal. Karena urusannya maling, dia yang maling. Urusan saya jualan ayam. Karena kalau teman-teman menjadikan seluruhnya berkaitan, nggak ada duit halal, haram semua duit, bisa dipahami ya. Jadi nggak boleh disangkut pautkan begitu. Yang riba itu banknya, saya digaji karena jadi OB, itu udah bukan urusan, bisa dipahami ya. Jadi itu nggak bisa digabung jadi satu. Karena kalau mau digabung jadi satu, ya udah kita nggak bakal ada potensi untuk punya usaha yang halal kalau begitu ceritanya. Allah alam bishawab. Oke, saya cabut kalau gitu. Assalamualaikum. Saya pamit ya, izin pamit ya. Terima kasih banyak. Saya izin mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmunya Ustadz. Terima kasih Ustadz atas semua ilmunya. Ini Ustadz udah live ya? Nggak jadi pimpin doa. Iya. Gitu. Ya paling saya ucapkan terima kasih atas semua teman-teman yang hadir dalam kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin ada salah-salah kata atau perbuatan. Kita berjumpa lagi dalam kajian kita berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.